Kisah Timun Mas. Di suatu desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarmi. Dia tinggal sendirian dan merasa kesepian. Dia sangatlah mendambakan adanya seorang anak yang bisa menemaninya. Suatu sore, Mbok Sarmi pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, Mbok Sarmi bertemu dengan raksasa pemakan manusia. Ia gemetar ketakutan dan memohon raksasa untuk membiarkannya pergi. "Baiklah, aku akan melepaskanmu kalau kau bisa memberikanku seorang anak untuk disantap," gelegar suara raksasa tersebut. Tapi aku tidak punya anak. "Hah? Kalau begitu, ambil biji mentimun ini. Aku titipkan untuk kau tanam. 15 tahun lagi aku akan kembali untuk memakannya," gerang sang raksasa. Mbok Sarmi pun pulang dan menanam biji itu di halaman rumahnya. Setelah 2 minggu, mentimun itu tumbuh dan berbuah sangat lebat. Salah satu mentimun terlihat berukuran cukup besar. Mbok Sarmi kemudian memetik dan membelahnya. Ternyata mentimun itu berisi seorang bayi yang sangat cantik jelita. Itu kemudian diberi nama Timun Mas. Walaupun bahagia mendapatkan seorang anak, Mbok Sarmi teringat akan hal janjinya pada raksasa. Ia berpikir keras mencari cara agar Timun Mas tidak diambil oleh raksasa. Setelah mendengar tentang adanya pertapa sakti, ia segera menyuruh Timun Mas untuk pergi meminta pertolongan. Oleh sang petapa, Timun Mas diberi 4 buah bungkusan kecil untuk ditaburkan jika ia dikejar raksasa. Benar, Tentang adanya pertapa sakti, ia segera menyuruh Timun Mas untuk pergi meminta pertolongan. Oleh sang petapa, Timun Mas diberi 4 buah bungkusan kecil untuk ditaburkan jika ia dikejar raksasa. benar saja. Ketika saatnya tiba, raksasa datang menagih janjinya. Mbok Sarmi berusaha mengalur waktu agar Timun Mas bisa kabur. Menyadari hal itu, raksasa murka dan mengejar Timun Mas. Timun Mas melemparkan kantong yang berisi biji mentimun. Sungguh ajaib, mentimun yang lebat buahnya, langkah raksasa pun menjadi terhambat karena tubuhnya terlilit batang mentimun. Lalu, dari jarum kantong kedua, tumbuh pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Kemudian, garam dalam kantong ketiga mengubah hutan menjadi lautan yang sangat luas. Namun, raksasa tetap saja berhasil terbebas dari hambatan dan terus mengejar Timun Mas. Ketakutan, Timun Mas pun melemparkan kantong yang terakhirnya, yang berisi terasi. Dari situ, terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya, sang raksasa terjebur di dalamnya dan mati. Timun Mas kembali ke rumah Mbok Sarmi dengan lega. Mereka pun kini hidup berbahagia.